Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif al-imam Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amadana bi madadihi wa alihi wa ashabihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makhtiyarus syariki. Adapun memilih teman, sahabat, baik bagi maka sepantasnya ayah taro, yaitu memilih orang yang mencari ilmu, al-mujidda, kepada teman yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Jadi kalau mama kita berteman itu ada orang-orang tidak boleh kita sembarangan kita mencari teman. Dari sahabat, karena dari teman juga kita bisa ibadah, dari teman kita jadi tidak ibadah. Dari teman ataupun sahabat kita jadi beleng. Bahwa pertama ngaji bisa-bisa tidak mengaji, pertama tidak merokok bisa-bisa jadi perokok, pertama jujur akhirnya jadi pembohong. Itu gara-gara teman. Makanya dalam agama tersebut dianjurkan kalau kita bersahabat ataupun kita berteman, mencari teman ataupun sahabat yang membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita seumpama dalam posisi mencari ilmu, carilah teman yang membuat kita semangat mengaji, belajar ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wal wara'u, dan juga sepantasnya orang yang mencari ilmu itu mencari teman yang wara', yang tidak sembarangan. Kan dari teman tersebut kita ngefek. Teman itu jangkit virus. Makanya kalau tuh seumpama tidak sudah di sekitar kita tidak bisa teman ataupun sahabat yang membuat kita dekat, maka sendiri itu lebih baik daripada berteman dari orang-orang yang tidak baik. Wasahibat tauhid, dan juga al-mustaqim. Juga sepantasnya orang yang mencari ilmu, yaitu mencari sahabat yang punya watak al-mustaqim, yang lurus, karena prinsipnya orang atau wataknya seorang itu ada yang tidak tegak, ada yang bengkok, ada yang tidak lurus. Umpama kita punya teman sahabat, ke timur ya, ke barat ya, ada yang coba turun kemunduran, beda bunga mau, beda ikan mau, beda dia ikut, ini tak bagus itu. Iya, kalau si ikut itu bagus. Jadilah teman ataupun sahabat yang tegap di atas gelombang. Pakai beda apapun, pakai belajar, walaupun beda apapun, pakai berjemaah, walaupun kayak beda apapun bentuknya, itu tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wasahibat tauhid mustaqimi. Maka sepantasnya bagi orang yang mencari ilmu, yaitu mencari sahabat, teman yang wataknya lurus, yang wataknya tegak, walaupun mutafahimi, dan yang bisa mengerti, yang mencari teman yang cerdas. Wayafir, dan lari menyelempang. Orang yang mencari ilmu kaslah, dari malas. Tidak boleh orang mencari ilmu itu punya sifat pemalas, tidak boleh. Jadi sepantasnya orang mencari ilmu, yaitu semangat terus apapun kondisinya, baik itu ada kirimannya datang ataupun tidak, baik itu agak sakit ataupun sehat. Kalau kita ingin mencari ilmu, ataupun seumpama ada lagi hujan ataupun ada tamu, harus semangat kita. Kalau seumpama kita malas, dibiarin malasnya, tidak bakalan kita mencari dan mendapatkan ilmu. Tidak bakalan kita. Karena orang mencari ilmu tersebut, salah satu biar kita mendapatkan ilmu harus semangat di saat orang tertidur kita bangun.
Di saat orang mengumpul-ngumpul kita tinggalkan perkumpulan demi mendapat ilmunya Allah Subhanahu wa taala, demi mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini tidak bisa di kalangan keturunan, tidak bisa, harus mengaji. Ilmu tidak bisa diraih kalau cuma bersenang-senang saja, tidak akan pernah mendapatkan. Ilmu ini tidak bisa diperoleh dan bentuk angan-angan, tidak bisa. Siapa yang belajar dialah orang yang insya Allah yang alim. Wal mu'akkili, dan juga sepantasnya bagi orang-orang yang mencari ilmu meninggalkan nganggur. Umpama liburannya di rumah kita belajar. Kalau seumpama libur juga semuanya, duhanya libur, yasin waqi'ah banyak libur, baca Al-Qur'annya libur, tidak bakal mendapat ilmu. Orang mencari ilmu itu dimanapun harus mencari ilmu. Dia umpama dia masa di pondoknya terus belajar, di rumahnya tetap belajar, dimanapun belajar. Wal mu'akilu, dan juga menghindari dari malas, wal mu'akkili, dan juga dari nganggur. Jadi tidak ada kata-kata orang seperti ilmu tuh kalau ingin ilmunya tenang, ilmunya alim, kalau ingin ilmunya, kalau kepingin mendapatkan ilmu, kalau kepingin jadi orang yang alim, harus meninggalkan perkara yang nganggur-nganggur. Wal miktari, dan juga bagi yang mencari ilmu, kalau ingin mendapatkan ilmu, harus wal miktari, meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak penting, terlalu banyak ngomongin lagi itu padahal tidak penting. Tak pantas itu bagi yang mencari ilmu. Kenapa? Karena banyaknya bicara bisa penyebab dari lupanya kita mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Wal mufsidi, dan juga orang mencari ilmu diantaranya harus meninggalkan kerusakan, yang membuat onar, yang membuat kerusakan. Wal fatani, dan juga jangan juga yang harus dijauhi bagi orang yang mencari ilmu, juga fitnah-fitnah, jangan. Jadi banyak orang, ilmu ini suatu perkara yang cahaya. Ilmu ini cahaya, tidak diberikan kepada orang yang kotor. Kalau seumpama ada orang kotor punya ilmu tapi tidak akan kekal ilmunya, tidak akan pernah upgrade. Kalau dia tidak bersih, harus hatinya bersih, pikirannya bersih, juga dia berjuang di siang dan malam untuk insya Allah dapat ilmu. Ilmu ini tidak gampang ilmu ini. Ilmu ini tidak bisa dikarenakan keturunan. Ilmu ini tidak bisa dikarenakan diperoleh sebab angan-angan. Makanya syair itu berkata, laukana ilmu yudraku bil mudah, maka fil bariyati jahilu. Andai kata ilmu itu bisa diperoleh sebab angan-angan, saya kepingin alim, saya kepingin baca Al-Quran, saya kepingin hatam Quran, umpama saya kepingin apal kitab mutamimah, apal umpama, maka nanti dibayar tujahilu, maka tidak ada di permukaan bumi orang-orang bodoh. Andai kata ilmu itu bisa diperoleh dikarenakan angan-angan atau keturunan, maka niscaya semua manusia tidak akan bodoh. Maka dari itu ini warning dari kitab bahwasanya ilmu tersebut harus dicari, dan pencariannya harus bersungguh-sungguh, harus konsisten. Dalam perjalanan mencari ilmu itu ada ujian, contoh entah kita sering terkiriman, atau seumpama kita tidak mengerti, ataupun di teman sahabat kita dan sebagainya, atau ujiannya laki kah, atau bini kah, suka perempuan kah, suka cowok kah, umpama naksir sama, itu ujian semua. Ujian terberat dalam mencari ilmu yaitu diantaranya yaitu selaki robinya sini laki ya. Ujian terberat itu, makanya ulama berkata juga ilmu bainal fakhdain, sembelah ilmu tersebut di antara kedua pahanya perempuan. Artinya banyak orang-orang gagal di antaranya bukan hanya saja dikarenakan banyak lemahnya perekonomian, tidak ngaruh itu masalah rumah itu. Imam Syafi'i aja apakah dia kaya? Tidak, miskin. Syaikhul Qadir Al-Jilani apakah kaya? Tidak, bahkan yatim. Bisa yatim. Jadi yang bahaya di antaranya betul perekonomian salah satu syarat dari ilmu, tapi bukan patokan utama. Patokan yang utama tersebut
kesemangatan kita belajar di mana-mana pun. Dan juga harus hafal kitab ini, hafal ini perkataan, hafal sabdanya firman-Nya Allah, banyaknya hafal firman-Nya Allah, banyak hafal sabdanya Rasulullah, banyak hafal kitab ini, perkataan ini, perkataan itu. Dan juga intinya harus diamalkan ilmu itu. Makanya kita selalu berdoa semoga ilmu kita barokah, manfaat umat. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sya'al Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin amadana bi madadihi wa anwarihi wa sahbihi fid dharain amin. Al-babu tsaminu wa thalathuna. Bab ngaji man ngaji dong. Cuma gara-gara sabar stroke ya pertama sih ya cepet borok. Iya, cuma semenjak bulan puasa tidak ada ngaji. Tadi saya salam sama adiknya, bilang sama Rahman ngaji kita sih. Belum apa-apa udah gara-gara lah cuman pintu gerbang pernikahan lagi apa belum apa cuma dia akan nikah bulan puasa tidak ngaji-ngaji. Allah belum punya anak, belum hamil istrinya, belum aduh sedikit jagung ngaji man betul kan di ibu man ngerti man. Al-Babu Tsaminu yaitu bab yang nomor Al-Babu Tsaminu wa Thalathuna yaitu bab yang nomor 38. Sebelum kita repot, tidak nanti kalau udah punya istri kita hamil, bunting bingan aduh punya anak 1, 2, 3 mana urusan mau bikin rumah, mau perekonomian kita itu dan mau main, ayo kita semangat kuat fondasi ketuhanan. Karena di balik kita itu zaman semakin zamannya tidak karu-karuan. Tapi membuat fondasi dengan keilmuannya, insya Allah tenang. Dan ilmunya Allah kita bisa menghadapi masalah bisa. Yang menang di ilmu, aman. Al-Babu Tsamin wa Thalathuna, bab yang nomor 38. Fi dzikri zabaniyati dalam menyebut ada menutur atau menyebutkan malaikat zabaniyah. Apakah anak saya kemarin di Vincent gara-gara itu saya tidak ngajar atau tidak terawih saya apa tidak ngajar saya ngajar ataupun istri saya masuk rumah di bus kemarin rumah bidan apa saya tidak terawih saya apa saya tidak ngajar saya jangankan itu mati untuk saya ngajar. Makanya nyipus dia dan ujian semua ujian aja kalau kecuali waktunya liburan aja topik. Tapi insya Allah saya tidak libur, saya tetap ngajar barisi. Kalian libur dulu. Leso barisi, harus leso saja. Monduk 3 tahun main, semonduk cuma 1 tahun. Kamu jom. Al-Babu Tsamin wa Thalathuna, bab nomor 38. Fi dzikri zabani telah menyebutkan malaikat zabaniyah. Di dalam neraka itu ada namanya malaikat zabaniyah. Satu orang yaitu kalau masuk neraka dihantam oleh malaikat zabaniyah 11 malaikat. Tengok edam tendang Muhammad bin Zaid masuk neraka. Nah itu yoper tengok sasadi malaikat zabaniyah 11. Yang ulama meneruskan dari malaikat zabaniyah kalau itu masuk surga, masuk neraka sebelum berada sholat berarti bismillah 11 bismillahirrahmanirrahim insyaallah semua kita masuk neraka selamat dari injak-injakan yang bertanya-tanya malaikat zabani udah le neraka pakai ijil-anjil boleh udah le penjara tempat ini umpama penjara udah le kayaknya tempat kita punya ini kiyoro baca akan rangkuan ijil-anjil boleh semua kan jadi apalagi neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berselamat kita nanti Allah. Allahumma qala al-adabu atau berkata Mansur bin Ammar, berkata Syekh Mansur bin Ammar, balagani sampai kepada
kepadaku anna malakan nar, sungguhnya malaikat neraka. Lalu bagi malaikat Aidin itu punya tangan, malaikat punya, wa arjulun dan punya kaki, bi'adati ahli nar, sebagaimana hitungannya penduduk neraka. Jadi saat malaikat itu punya tangan, malaikat punya kaki, cuman kakinya banyak, tangannya banyak, sebagaimana hitungannya orang neraka. Contoh, umpama neraka itu 1 M, ada tangannya 1 M. Jadi tak ada nyelempang dari sedang tengah di malaikat, tak ada lolos semua, tak bisa. Bayangkan ini satu malaikat dia punya tangan sebagaimana hitungannya orang neraka, dia punya kaki untuk menginjak kita, menendang kita, naudzubillah, sebagaimana hitungannya penghuni neraka. Ini satu-satu malaikatnya seperti ini, tidak dapat bisa nyambung sedema apa yang mama berzaid masuk neraka, tak selamat dari neraka Zabaniyah. Neraka Zabaniyah situng tapi kayak ini, tangannya banyak, kakinya banyak, nyelempang dari melalu, tak bisa bu, tak bisa campur kita nonton, campur kita nonton, tak bisa. Allah biar di ahli nar sebagaimana hitungannya ahli neraka. Berkulir rijlin, setiap kaki, wayatin dan tangan, yakumu yaitu berdiri, tiap tangan dan kaki, wayakudu dan duduk, tangan dan kaki, artinya ada yang di atas, di bawah, di tengah, itu maksudnya ya. Kakinya ada di atas, di bawah, di tengah, begitu juga tangannya. Bicara tangan banyak semua ya. Jadi pas serentak tapi tangan neka, tangan kan boleh syafas, boleh sidojo, boleh banyak ya, tangannya banyak. Begitu juga kakinya, ada tak akan lolos. Ada lolos pas satu-satu orang 11. Allah. Wa yawulu dan mekot, membelenggu. Ya. Wa yawulu dan membelenggu kaki dan tangan tersebut bagi malaikat, membelenggu manusia. Tangan dan tangannya bisa membelenggu. Wa yusalsilu dan juga merantai kaki dan tangannya malaikat kepada orang awalnya apa yang telah dikehendaki malaikat. Jadi tangannya malaikat semua merantai manusia yang masuk neraka, kakinya merantai membelenggu orang neraka ini. Faidatnya ya, faidahnya apabila memandang malikun yaitu malaikat Malik ilan nar, ini komandannya malaikat Malik. Nah buahnya malaikat Zabaniyah. Ini semua malaikat di neraka itu di bawah naungan dikomandoi satu malaikat, itu namanya malaikat Malik. Jadi semuanya prajurit tersebut dinamakan malaikat Zabaniyah. Allah faidana tolong malikun apabila melihat malaikat Malik, ini komandannya malaikat di neraka, mandang melihat ilan nari, melihat neraka, akaratin nar, maka ngelok makan anar yaitu api neraka, ba'dha sebagian api, ba'dhan yaitu nyarap sebagian, min khawfi malikin karena takutnya melihat malaikat Malik. Bayangkan kalau malaikat Malik, saking kerang malaikat, saking jaga ngeri malaikat Malik, kalau malaikat Malik itu melihat neraka, api itu nyambar di antara satu kesatunya. Cek nyorong malaikat Malik nih, cek nyorong. Kalau apa ya? Tidak. Kecil di malaikat Malik, apa yang aku? Langsung berkobar-kobar, langsung nyarap di antara situ ke situ. Apa yang ada apa ini kan? Apalagi Pak Soro, sasaureng deh. Apa ya? Berarti abu. Ya mana pun dilihat saja oleh malaikat Malik. Apa? Dilihat nerakanya udah bergotang. Saking ngerinya malaikat Malik, Allah. Apalagi prajuritnya itu malaikat Zabaniyah. Api dilihat atau neraka dilihat oleh malaikat Malik, udah ketakutan, neraka itu ketakutan apinya sampai menyambar di antara satu sama yang lain, api sama apinya. Apalagi sampai nyorong malaikat Malik, apalagi sampai memerintah malaikat Malik. Allah, ini ada huruful basmalah tis'ata asyara harfan. Ada hurufnya bismillah, yaitu ada 19 huruf.
Oh 19 bisa 19 bukan 11 19. Wa ada usul zabaniyah, adapun kepalanya malaikat zabaniyah, kepalanya, tangannya kan banyak. Kadang begitu juga. Nah, ini masalah kepala. Jadi kepalanya malaikat zabaniyah itu ada 19 kepala. Jadi bersama tangannya banyak, kakinya banyak, tangannya banyak, kepalanya ada 19. Kadang begitu juga 19 yang kudunaum bi'aidin, itu mengambil malaikat zabaniyah kepada ahli neraka, bi'aidin dengan tangan-tangan malaikat zabaniyah, wa arjulin dan dengan kaki-kaki malaikat zabaniyah, annahum sesungguhnya, lianna sesungguhnya malaikat zabaniyah yang nabi arjulihim, dia itu mengerjakan malaikat zabaniyah dengan kaki-kakinya, kama ya'maluna bi'aidin, sebagaimana yang mengerjakan melakoni malaikat zabaniyah bi'aidin dengan tangan-tangan malaikat zabaniyah. Wa yaqudul wa'idu minhum, maka mengambil malaikat zabaniyah, wa yaqudul wa'idu, maka mengambil satu minhum dari malaikat zabaniyah, asyarata alafin 10.000 minal kufar dari orang-orang kafir, biadin wahidin dengan tangan situ, wa asyarati alafin dan 10.000 biadin dengan tangan, biadin ukhra dengan tangan yang satunya lagi, wa asyarati alafin dan 10.000 juga dari jalan dengan salah satu kaki malaikat zabaniyah, wa asyarati alafin dan 10.000 biadin ukhra dengan kaki yang lain, yulqa fayulqa finnar, maka dilemparkan, maka melemparkan malaikat zabaniyah finnar, dalam api neraka arba'ina alfa kafirin, yaitu 40.000 orang kafir. Dapatan wa'ayatan, yaitu satu kali. Ima fi minal quwwati, karena dari suatu perkara, dari kekuatan malaikat tersebut. Wa syiddati dan sangat, wa syiddati dan sangatnya malaikat. Maksudnya begini ya. Malaikat zabaniyah itu kan tangannya banyak, kakinya banyak. Allah, di saat orang masuk neraka, maka tangan malaikat zabaniyah itu mengambil 10.000 tangan, 10.000 tangannya, akan 10.000 setung rakon ini 10.000 tangannya. Oh merusak, 10.000. Yang satunya lagi 10.000, kakinya 10.000. So kok bisa laku malah 10.000 kan kiri, berarti jumlahnya berapa? 40.000. Siapa lagi sekalian gelombang negara yang kafir. Mereka Islam bagaimana? Ya ada malaikat zabaniyah banyak. Itu malaikat zabaniyah 40.000 berarti jumlahnya. Ayo talaki anggap kan pada kita kan aku pasir itu pasir merasa dalam satu kali gelombang yang siapa lagi malaikat itu 40.000 satu kali. Saking kuat malaikat, saking raja malaikat, saking besarnya malaikat, kayak apa tak bisa dibayangkan. Walau usul adapun kepalanya malaikat, ketuanya malaikat zabaniyah malikun, yaitu malaikat malik, khazinun nari, penjaga neraka. Nah, ini komandannya. Sekarang setiap malaikat itu punya komandan, setiap nabi itu punya komandan, itu ada bawahnya. Nah, ini ketuanya atau komandannya malaikat siapa? Komandannya malaikat zabaniyah itu malaikat malik, itu komandannya. Komandannya malaikat penghuni surga itu malaikat Ridwan. Allah. Wa tamanit asyar, dan juga wal usum, ada pun ketuanya atau kepalanya, panglimanya malaikat zabaniyah, komandannya malikun, itu bernama malaikat malik, khazinun nar, yang tukang jaganya neraka. Wa tamanit asyar, dan 18 mitlu umpama malaikat malik. Wahum, ada pun yang 18 rusakul malaikati, yaitu pemimpinnya para malaikat, tahta yadi kulli malakin, di bawah pimpinan tangannya malaikat malik. Begini, jadi malaikat malik itu ketuanya. Di bawah malaikat malik itu ada 18 malaikat yang jadi wakil daripada malaikat-malaikat yang lain semua.
Jadi malaikat Malik punya na'wa 18. Ada 18 ini yang mengkoordinir semua malaikat. Pahami? Seperti di pondok pengasuhnya saya punya tangan saya, wakil saya, ada Ustadz Agus, ada Ustadz Esor, ada Ustadz Batrus, ada ini yang mengkoordinir santri semuanya di bawah naungan saya. Kata saya libur, bilang Bang Gus, Ustadz Agus libur, semua libur. Bilang sama santri, ataman Quran satu malam harus datang, ya disampaikan. Nah ini contohnya ya. Allah wa huwa usul malaikati tata yadikul malaikin minhum bil hasanati. Wa hum adapun yang 18 usul malaikati yaitu pemimpinnya para malaikat tata yadikul malaikin di bawah kepemimpinan malaikat Malik. Minhum dari 18 min khasiran dari malaikat yang tukang jaga. Malayus so'aduhum yang tidak malayus so'aduhum illallah yang tidak bisa terhitung hitungannya jumlahnya kecuali Allah di bawah malaikat. Adapun yang 18 dari malaikat itu ada tukang jaganya. Yang di mana maksudnya yang 18 itu punya prajurit yang tidak bisa dihitung saking banyaknya, cuma Allah yang tahu. Satu-satu malaikat yang punya prajurit itu banyak. Yang banyaknya berapa jumlahnya tidak ada yang tahu, cuma Allah yang tahu. Allah saking banyak. Wa ainun, dan ciri-cirinya kayak apa? Ciri khasnya wa ainun, adapun mata-mata malaikat, pendengar malaikat kalbarkil khatib asana kilat menyambar, kilat napor. Ini kalau dia melihat semua Pak. Wa ainun, adapun matanya malaikat, penglihatan malaikat, pandangan malaikat, tengah malaikat kalbarkil khatib asana petir menyambar, kilat napor jadi kita ngetuk nih Kak, ada banyak kilat napor. Wa asalu ini kan cuma agak cuma ada kilat napor krimis ya. Kita pun bakal ketemu deh. Iman tak ini tetap ketemu sama malaikat ya. Positif pasti ketemu, selamat berdasarkan positif ketemu. Mereka maut ketemu kita, mati kita bakal ketemu karena bukan mati kita ya. Bergerak tak bergerak, tak atau siap ataupun tidak, pasti ketemu kita ya. Allah. Wasnanu adapun gigi malaikat, taring malaikat, giginya kalbiat dikondul bakor, laksana putihnya yaitu tanduknya sapi. Gigi jorot, itu tanduk jorot aja. Ayam taring tanduk, mentanduk kan raja kecil. Nah itu gigi malaikat. Wasyibahum, jadi nanti seumpama ada orang masuk neraka, ya dulu saya pernah ngaji betul itu ya, Ustadz yang ngajar itu kata kita berpikir akbar, ternyata ini buktinya ya. Berarti mereka tak selamat, makanya kita minta selamat ke Allah, Rasulullah berwali-wali ya Allah. Wasyibahum, ada pun bibir malaikat, berbibir malaikatnya apa tetamusu, yaitu menyeting ya bibir malaikat. Akdarum itu tidak nyeting dan sopan malaikat bibir kebaba sebagai mulai menjulur sampai ke itu bibirnya. Ya rujuk yang keluar dari bibir tersebut lahunar, yaitu kuobar api neraka. Bibir seperti pun bibir sampai ke sopan. Besarnya kan besar malaikat, coba kita bayangkan 40.000 tangan yang satunya 10.000 nya, wah, masya Allah, 10.000. Dia mencoba dengan malaikat atas bumi ngalah oleh empat cokok tangan sokol udah mana calon aja lagi nekip langsung menang. Pak, kalau yang langsung sekalian 4 kali saya rako 10 kali, 10 kali, 10 malaikat 4 kali namanya menunda dengan. Jadi bibirnya malaikat tersebut sini serang malaikatnya, tak ada
ada mereka senyum tidak. Kalau neraka tidak ada, kawan-kawan sebagai kawan tidak ada, CSS tersenyum sedikit tidak pernah. Lain mereka penghuni surga. Surga ada atau bertungan sebaliknya, ada meronyot, ada remuk-remuk, ada yang itu di surga. Sebaliknya, kalau di neraka itu tidak ada senyum-senyum, malaikatnya penjaganya keren semua. Lain penjaga dunia. Beri persen langsung senyum juga, nggak boleh masuk kamu, beri persen 1.000, nggak boleh 1 juta. Kita itu tunggu ya, itu dunia. Bapak akhirat ada macam-macam bisa sah. Malaikat Malik yang senyum cuma 1 kali. Malaikat Malik semenjak Allah ciptakan senyum cuma 1 kali bisa kaji Nabi Isra Mi'raj. 1 kali tidak akan pernah senyum dia selama-lamanya. Karena senyum dia malaikat Malik. Orang wanita paling muljim makhluk nih. Pertama menerok balik mama mandangnya serem. Saya tidak tahu dekat Malik itu siapa yang datang. Malaikat itu menonton. Berarti mungkin masuk ke neraka kita mau sholat kan begitu, menonton itu malaikat tuh nggak kenal. Jadi maka Jibril, maka Malik, kamu tahu ya Rasulullah melihat siapa jual malaikat Jibril itu siapa, kok keren betul, ganas betul juga sekolah malaikat Malik. Oh iya ketuaan ya. Rasulullah bertanya, saya tak semesem sama sekali. Langsung ya Rasulullah kepada Jibril, malaikat Malik, kamu tahu ini siapa? Tak kenal kan menonton mereka, tak kenal. Ini kasih kocak Muhammad Rasulullah. Oh iya, cuma bisa 1 kali nih, mesem 1 kali. Setelah itu tidak akan pernah mesem selama-lamanya. Silakanlah dari sono tadi Allah yang mencetak, yang mengetahui benikir. Anjing sekali langsung mati tohir. Oh dia boleh semua. Diminta selamat ya kapten. Kamu suap kamu ya khruju lahabunna, bibirnya ke bawah sampai bibirnya sampai ke kaki. Ya khruju lahabunna, yang keluar dari kobarannya bibirnya tersebut yaitu api neraka. Min afwahim, dari mulut malaikat. Jadi ada dari mulut itu keluar apoy, nyembur apoy itu. Semua para malaikat penghuni neraka bibirnya ke bawah seperti malaikat prajurit ini, dan semua menyemburkan dari lisannya yaitu api. Apa yang api sih? Allah, makanya ma'ayu ibadah yang siap kita mempersiapkan diri. Wa ma bainaka katifi kulli wahidin, dan juga di antara belikat salah satu duanya malaikat, minum dari malaikat. Kulli wahidin, tiap-tiap satu minum dari malaikat. Di antara ini belikat ini saking besarnya ini masih sanatin, yaitu perjalanan 1 tahun. Dari sini ke sininya perjalanan 1 tahun. Waktu saking rajanya, andai kata Bang Agus aja kan, dari sini ke bawah sedikit 1 tahun. Kerja bambu nih kan, yang mungkin bambu punya setahun, tak bambu Bang Agus aja kan, dari bawah ke bawah setahun. Berarti bayangkan berinak Pontianak ini setahun aji. Jadi belikan baji sejak mati bapak aji. Saking rajin malaikat. Terus masih untuk saat ini itu perjalanan 1 tahun dari bau ke bau kanan, dari bau kanan ke bau kiri, itu perjalanan 1 tahun. Lam yakhluqillahu ta'ala, yang tidak menciptakan Allah Ta'ala, yang tidak menciptakan Allah Ta'ala fi qulubihim, dalam hati-hati malaikat penghuni neraka, merah mati dari belas. Jadi dalam hatinya tidak ada belas. Memang Allah ciptakan malaikat tersebut udah besar, serem, nakutin, juga dalam hatinya tidak ada kebelasan. Ada serneser sama sekali. Maka dia orang tadi seperti itu. Orang Allah juga tidak ada kasih belas, neser ya, neser. Orang ada pilih kasih kalau masuk ke neraka. Ada pilih Muhammad itu apa? Orang anak jenderal, memberi kamar VIP, boy, masuk penjara. Itu dunia. Kalau di sana orang jenderal, jangan cuma jenderal petok, jenderal 10 uang.
pelasare sasaran si malaikat ada letak aja di jalan di sana tak pernah itu titel itu tak pernah tuh kiai tak pernah tuh seperti itu cuma amal ya. Karena di sana udah bicara keadaan Allah yang benar itu ke surga, yang salah ke neraka. Siapapun mereka, kulit apapun mereka, suku apapun mereka, ada sebagai al-ustad, al-mukarrom, al-kiai itu di dunia. Di sana tak ratu al-yah ada al-habib ada di sana, ada al-ustad, al-kiai tidak ada di sana. Adilnya Allah, makanya sifatnya Allah al-adlu, dialah semua adil, dia semua adil, dia al-hakim, dia semua bijaksana. Nah, kalau mama di dunia ibadah mati sampai iman itu si alam bi Allah dan Rasulullah. Kalau seumpama dia di dunia tidak ibadah, naudzubillah mati tak suruh khotimah, tak kaya alam bi Allah dan Rasulullah, tak kaya alam bi malaikat tidak pada boleh. Nah, jadi malaikat kembali pembahasan bahwasanya semua malaikat penghuni neraka Allah ciptakan garang tapi di hati mereka tidak ada belas kasih sayang. Mikdarotin kira-kira rasanya bilis hitam yang musuh ahadum yang bisa menyelam salah satunya malaikat di biharinar dalam lautan neraka. Mikdar aina selatan kira-kira 70 tahun. Layu turun nar maka tidak bisa berbahaya kepada malaikat. Anari atau api dan nur kalau sungai cahaya yang libunar yang bisa mengalahkan cahaya kepada api. Wa na'udzubillahi ta'ala dan mohon perlindungan kita semua kepada Allah minan nari dari api neraka. Amin Allahumma amin. Allahu a'lam bishawab.